Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan menceritakan kepada kalian semua berita tentang mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Rabb mereka, ini Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Maka lihatlah haibati fillah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah para pemuda. Allah sebutkan dengan panggilan pemuda karena begitu berharganya masa-masa muda. Karena masa muda di dalam Islam adalah masa yang sangat berharga, sangat mulia. Dia adalah kesempurnaan kekuatan di mana Allah SWT memberikan kepada manusia. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah lah yang telah menjadikan kalian wahai manusia dalam keadaan lemah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah kelemahan tersebut kekuatan, yakni masa muda. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah masa kuat tersebut, masa kembali kepada kelemahan, masa di mana rambut kita beruban. Oleh karena itu, manusia yang berakal, mereka akan menggunakan masa-masa mudanya dengan sebaik-baik mungkin. Perhatikanlah para anbiya, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di masa mudanya beliau gencar dalam berdakwah, mendakwakan dakwah tauhid. Begitu pula Nabi Musa, Nabi Harun. Dan lihat pula kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, bagaimana masa muda beliau tidak memalingkan beliau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun godaan begitu besar, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah seorang pemuda yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang pemuda yang sangat dekat dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala, sehingga begitu besarnya fitnah tidak menggoyahkan keimanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan lihat pula kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa mudanya beliau berdakwah malam dan siang. Para sahabat yang masuk Islam menjadi pengikut Nabi SAW, lihat bagaimana mereka menghabiskan masa-masa muda mereka, masa kejayaan, masa emas, masa di mana mereka memiliki kekuatan yang sempurna. Begitu pula para ulama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pun berjihad di masa mudanya, mengarang kitab, berdakwah. Walaupun beliau di penjara, akan tapi beliau memiliki karangan yang sangat besar. Imam Syafi'i, imam-imam yang lainnya. Lihatlah masa muda mereka adalah masa yang penuh dengan berkah. Dan ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya masa muda yang sekarang kita berada padanya akan dimintai oleh Allah SWT pertanggungjawabannya. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Maka pergunakanlah masa muda ini sebaik-baiknya. Iqtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah 5 hal, 5 perkara sebelum tiba 5 perkara yang lainnya. Di antaranya masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat takjub kepada seorang pemuda yang di masa-masa kuatnya dia senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la ya'jibu minasyabi alladhi laysat lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, yakni penyimpangan. Baik itu penyimpangan dalam akidah, baik itu penyimpangan dalam muamalah, dalam akhlak, ataupun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan sungguh merekalah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tumbuh, yang menggunakan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti masa muda kaum muslimin ya tidak tergoyah dengan syahwat, bukan. Akan tetapi Islam mengarahkan syahwat mereka. Sehingga Nabi SAW pun berpesan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Karena sungguhnya dalam pernikahan terdapat faidah yang sangat besar. Ahsanu lil farji, lebih menjaga kehormatan dan lebih menundukkan pandangan kita. Maka pemuda Islam, mereka adalah orang-orang yang mengerti bagaimana menggunakan masa-masa muda mereka untuk meraih kejayaan, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Inilah pemuda Islam yang tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Mereka bersemangat dengan gigih dan senantiasa bertawakal dan memohon inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi masa muda mereka dan memenuhi masa muda mereka dengan keberkahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.